Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi penyajian data pada pokok bahasan mengolah dan menyajikan data serta menyajikan data dalam bentuk tabel. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Setelah mengumpulkan data, maka data masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap apabila belum disajikan dengan benar. Agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum, ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu dengan tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Nah, sekarang yang kita pelajari yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada tabel baris kolom. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Seperti ini tabelnya. Nah, di sini misalnya ada tabel daftar baris kolom penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Seperti ini. Jadi hanya terdiri dari baris dan satu kolom ya. Kemudian ada yang namanya tabel kontingensi. Nah, apa sih itu? Nah, tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Nah, contoh berikut adalah tabel kontingensi 3x2, artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini tabel jumlah siswa menurut jenis kelamin. Ini 3x2. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, contohnya ini tabel nilai ulangan siswa kelas 7B. Nah, seperti ini. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Jadi ini datanya sangat banyak, kemudian dijadikan satu seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas latihan soal dan pembahasan. Nah, apa sih persamaan dan perbedaan dari tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi? Nah, kita bahas persamaannya dulu. Persamaannya menunjukkan data melalui tabel dengan lebih ringkas dan terperinci. Kalau perbedaannya, yang pertama, tabel baris dan kolom digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Kemudian tabel kontingensi itu digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Kemudian tabel distribusi frekuensi itu digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, selanjutnya, ini kita mulai belajar membuat tabel. Nah, ini jika diketahui data nilai ulangan harian dari 20 siswa adalah sebagai berikut. Nah, ini nilainya mulai dari angka 57, 87, 85, 75, dan seterusnya sebanyak 20 siswa. Nah, susunlah data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama kita kerjakan gimana sih? Yang pertama kita kerjakan itu harus mengambil data nilai tertinggi dan terendah dulu. Nilai tertingginya siapa? Oh, nilai tertingginya siapa? Nilai terendahnya siapa? Nah, sekarang nilai terendah. Nilai terendahnya itu 57. Nah, ini nilai yang paling terendah. Kemudian nilai yang paling tinggi siapa? Oh, nilai yang paling tinggi ini 96. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, setelah mendapatkan nilai tertinggi dan terendah, kita harus mencari banyak kelas atau baris. Nah, rumusnya ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, sama dengan 1 ditambah 3,3 log 20. N ini apa sih? N itu banyaknya siswa tadi. Banyak siswa.
Kalau misalkan data berarti banyaknya data ya, banyak siswa atau data. Nah, jadi 1 tambah 3,3 log 20. Nah, log 20 ini bisa dicari di tabel logaritma ya. Nah, 1 ditambah 3,3 log 20 berapa? Oh, log 20 itu 1,3. Kemudian ini kita kalikan. 3,3 kali 1,3 berapa? Oh, 4,29. Jadi 1 ditambah 4,29 itu 5,29. Nah, 5,29. Nah, ini bisa dibulatkan menjadi 5,3 atau bisa dibulatkan hanya 5 saja. Nah, setelah kita mencari banyak kelas, kita mencari jangkauan. Jangkauan itu apa sih? Nah, jangkauan itu selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah. Nah, ini tandanya jangkauan itu R. R itu data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertinggi tadi siapa? Oh, 96. Terendahnya tadi 57 ya kan. Nah, jadi ini kita kurangi. Nah, sama dengan 39. Nah, sekarang sudah ketemu jangkauannya 39. Sekarang setelah itu kita mencari interval atau panjang kelasnya. Caranya gimana? Oh, ini rumusnya. R dibagi K. Jadi R ini jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya 39, banyak kelasnya 5. Jadi 39 dibagi 5, 7,8. Ini kita bulatkan ke atas ya. Jadi 8. Jadi intervalnya 8. Nah, setelah menentukan banyak kelas, jangkauan dan interval kelas, kemudian membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti ini. Tadi nilainya seperti ini ya, ada 20 siswa. Banyak kelas tadi ada 5. Jangkauannya ada 39, intervalnya ada 8. Nah, sekarang kalian lihat tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini tabel frekuensinya seperti ini. Nilai siswanya angka 57 sampai 64. Itu ada 3 frekuensinya atau banyaknya ada 3. Kemudian nilai 65 sampai 72 itu ada 2. Nah, frekuensinya ada 2 ya. Nah, caranya gimana sih kok bisa menentukan 57 sampai 64? Nah, kita memakai banyak kelas dan interval. Banyak kelasnya ada berapa? Kalian lihat di sini. Nah, di sini intervalnya itu ada 8. Intervalnya kan 8. Berasal dari mana? Oh, dari 65 ini dikurangi 57. Cara ngeceknya itu bisa dari atas ke bawah atau seperti ini ya. Ini 72 dikurangi 64, 8. Kalau benar 8, oh berarti panjang kelasnya 8 itu berarti benar. Nah, harus sama nilainya ini. Antara tepi atas ataupun tepi bawah itu harus sama. Kalau dikurangkan harus 8. 73 dikurangi 65 nanti juga 8. Semuanya kalau dikurangi atas bawah ini semuanya harus 8. Sama semuanya ya. Nah, kalau misalkan nanti dihitung satu-satu, kalau jangkauannya 8, nanti kalian hitung mulai dari 57 sampai berhenti dengan panjang kelas 8 ya. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Oh, sudah. Kalau sudah berhenti sampai 8, berarti nanti kalian hitungnya dengan jari ya. Nah, tetapi kalau kalian menggunakan cara seperti ini, dikurangkan seperti ini atas bawah, nanti akan lebih mudah ya. Seperti itu. Setelah itu ini turus. Turus itu apa? Oh, turus itu banyaknya ya. Nah, kalian lihat di sini nilai 57 sampai 64. Nah, kalian lihat di 57 sampai 64. Berarti tentang itu ya. 57 sampai 64. Oh, berarti ini. Terus kemudian oh, ternyata ini. Nah, ada 3. Nah, ini untuk menghindari kesalahan ya, adanya turus ini. Kemudian 65 sampai 72. 65 mana? Oh, 65 ini. Nah, ternyata ada 2. Nah, dan seterusnya nanti seperti itu ya. Sampai harus genap 20. Nah, setelah itu banyak kelas ada 5
baris. Nah, kalian lihat di sini ada 5 baris kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 baris. Nah, kemudian 20 itu jumlah harus sama dengan jumlah data. Nah, seperti ini adik-adik, ini namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti itu ya. Cara membuatnya kalian harus mengerti banyak kelas, jangkauan dan intervalnya ya. Banyak kelas atau K, jangkauan itu atau ring, interval itu atau panjang kelas. Seperti itu ya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.